Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Nota Kita. Saya Nada Zahira bersama rekan saya Sabita Putri Atalah, Akshel Maheswara, dan Felix Steven. Hari ini kami akan mempresentasikan produk yang kami kembangkan yaitu Nota Kita. Sebuah point of sale berbasis AI yang dirancang khusus untuk UMKM Indonesia dengan tagline kami, catat lebih cepat, bisnis makin cerdas. Sebelum masuk ke produk, izinkan kami menjelaskan dulu nih, kenapa nota kita ini perlu ada. Nota kita berangkat dari masalah nyata yang kami temukan di lapangan. Untuk memvalidasi masalah, kami sudah melakukan survei kepada 26 pelaku UMKM di tahun 2026 dan hasilnya cukup mengejutkan. Dari 26 responden ini, 85% UMKM masih mencatat transaksi secara manual, entah memakai buku tulis atau spreadsheet. Lalu 73% belum sama sekali pernah menggunakan aplikasi kasir digital. Lalu 89% mengaku pernah mengalami kesalahan pencatatan, mulai dari salah hitung sampai data yang hilang. 92% menyatakan butuh laporan keuangan otomatis untuk memantau bisnis mereka. Dan yang paling menarik, 100% responden mengaku tertarik untuk menggunakan aplikasi kasir digital, asalkan mudah digunakan dan sesuai kebutuhan UMKM. Jadi insight yang kami dapatkan dari survei ini itu sudah jelas kalau pasarnya untuk nota kita memang ada dan kebutuhannya nyata dan demand-nya memang tinggi. Tinggal bagaimana kami merancang solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Dan itu kami lakukan di tahap berikutnya, yaitu quality function deployment. Dari kebutuhan pelanggan yang sudah kami petakan tadi, kami menerjemahkan ke dalam panduan desain fitur menggunakan metode quality function deployment atau QFD. Tujuannya untuk memastikan setiap fitur yang kami bangun benar-benar menjawab voice of customer, bukan asumsi dari kami sendiri. Lalu berdasarkan analisis QFD, kami menetapkan 5 prioritas utama dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama adalah kemudahan pengguna, yaitu 30%. Ini bobot tertinggi karena 96 responden menyebut usability sebagai faktor yang sangat penting. Jadi UMKM butuh aplikasi yang langsung bisa dipakai tanpa training yang panjang. Lalu laporan otomatis sebesar 25% karena 92 responden membutuhkan fitur auto report untuk memantau performa bisnis secara real time. Lalu multi-device access yaitu sebesar 20% karena 96% responden butuh sinkronasi antara HP dan laptop, sehingga bisnis tetap jalan walaupun pemilik sedang tidak ada di tempat. Lalu yang terakhir adalah manajemen stok, prioritasnya sebesar 15% karena 57% pelaku UMKM kesulitan memantau stok secara manual. Nah, dari prioritas inilah yang menjadi pondasi desain nota kita dan akan kami tunjukkan implementasinya di slide-slide berikutnya. Baik, di sini ada slide penjelasan antara tanpa POS dan dengan menggunakan nota kita. Nah, di sini tuh di slide itu kita bisa lihat perbedaan kondisi UMKM sebelum dan sesudah menggunakan nota kita. Nah, banyak UMKM saat ini itu masih mencatat transaksi mereka itu secara manual, baik di buku maupun di Excel. Nah, cara ini tuh cukup memakan waktu tentunya dan juga lebih beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan, stok yang tidak sesuai, dan laporan yang kurang rapi. Nah, bahkan dari hasil kuesioner juga yang kami lakukan, itu ada sekitar 89% mengaku pernah mengalami kesalahan juga ataupun kehilangan data transaksi. Nah, dengan adanya nota kita, proses tersebut itu jadi lebih sederhana karena transaksi itu tentunya lebih tercatat otomatis, stok langsung terupdate, dan laporan penjualan itu bisa dilihat kapan saja melalui dashboard. Jadi pemilik usaha itu bisa lebih fokus juga ngejalanin bisnis tanpa harus direpotkan oleh pencatatan manual. Oke, di sini pada tahap ini tuh kami ngebandingin tiga alternatif konsep desain yang berbeda tentunya. Nah, penilaiannya tuh dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang dianggap penting oleh usernya atau pengguna. Kayak kemudahan pengguna, laporan otomatis, terus ada dukungan multi-device, integrasi pembayaran, dan kemudahan setup. Nah, dari hasil pembobotan, konsep B ini tuh mendapatkan skor tertinggi yaitu 8,3. Nah, karena itu konsep ini tuh kami pilih sebagai dasar pengembangan otak kita karena dinilai paling seimbang, terus kemudahan dari segi kemudahan penggunaan, kelengkapan fitur, dan kebutuhan UMKM secara keseluruhan.
Di slide ini tuh nunjukin gimana sih alur penggunaan nota kita dari awal hingga akhir. Nah, pengguna tuh cukup login ke sistem, kemudian nanti melakukan transaksi dengan memilih produk yang dibeli pelanggan, dan proses pembayaran melalui metode pembayaran yang tersedia. Nah, setelah transaksi selesai, data itu bakal otomatis disimpan dan langsung masuk ke dashboard laporan. Selain itu, nota kita juga dilengkapi fitur pembayaran digital, pengelolaan stok otomatis, dan analitik bisnis yang dapat ngebantu pemilik usaha buat membantu perkembangan usahanya secara lebih mudah dan real time. Nah, selanjutnya pemilihan UI dan visuality identity dari nota kita, kami memilih warna untuk clean business green. Selain warnanya yang tidak akan bikin sakit mata, kami menggunakan warna green sage juga, yang dimana itu lagi ngetren juga untuk di kalangan anak muda, karena warnanya yang cukup kalem, nggak begitu mencolok, tapi tetap nyaman digunakan. Selanjutnya, nah, untuk sistem usability atau SUS juga kami di sini mengutamakan kemudahan pengguna. Kami mendapatkan nilai 4,2/5, di mana di sini 88% pengguna merasa mudah tanpa panduan khusus. Karena beberapa penggunanya mungkin akan kesulitan biasanya dalam menggunakan sistem POS. Terus efisiensi transaksi juga mendapatkan nilai 4/5, di mana waktu transaksi turun awalnya 5 menit menjadi 2 menit. Selanjutnya adalah kepuasan dan adopsi, 4,5/5%. 100% berminat adopsi nota kita secara penuh karena kemudahan yang kami tawarkan. Dengan overall di sini kami mendapatkan nilai 82,3% dengan grade B. Good. Selanjutnya. Nah, di sini ergonomics color concept dan interaction design, di mana kami menggunakan warna tadi yang sudah saya jelaskan. Primary colornya itu adalah hijau, sage green. Secondary color adalah abu-abu, digunakan sebagai warna pendukung biar tetap kontras warna hijaunya. Dan juga untuk third colornya, yang bright itu adalah penggunaan warna putih. Untuk typography juga di sini kami menggunakan font Inter, di mana keterbacaannya tuh sangat jelas di situ. Body text-nya juga dengan ukuran yang kami sesuaikan, bold untuk heading, regular untuk body, dan touch and integration ini juga touch target minimal 44 kali 44 pixel, di mana itu Apple IG dan Google Material. Tombol utama di zona jempol, di mana agar mudah untuk digunakan juga, dan animasi konfirmasi transaksi untuk visual feedback instan. Oke, untuk arsitektur aplikasi dari Nota kita sendiri itu kita menggunakan front end-nya itu Mendix. Jadi kita mendesain dari eh, segi luarnya dari UI UX-nya, lalu dari back end-nya itu kita menggunakan Node.js dan Express REST API-nya. Itu untuk API-nya. Lalu ketiga itu kita menggunakan database yang dari PostgreSQL dan Redis-nya untuk case. Lalu yang untuk payment gateway-nya itu kita menggunakan Nitrans atau enggak Sendit yang biasanya memang cukup terkenal untuk di kawasan Asia Tenggara ini, yaitu bisa QRIS, GoPay, OVO, sama Dana. Lalu yang terakhir itu ada hostingnya, itu kita bisa menggunakan Amazon atau AWS, atau mungkin kita menggunakan Google Cloud. Lalu kita juga menggunakan SSL itu untuk security dari website kita. Lalu ada auto backupnya juga. Lalu untuk visibility study-nya itu kita di sini memiliki total 6 juta untuk kita bisa bikin aplikasi Nota kita ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi yang pertama itu ada pengembangan aplikasi yang pastinya yang tadi saya bilang itu kita menggunakan front end-nya itu Mendix, lalu back end-nya itu Node.js, dan UI UX-nya itu sebenarnya masih termasuk ke Mendix-nya, cuman ini lebih ke jasanya. Lalu kita juga beli untuk API-nya. Lalu kita juga harus bikin infrastruktur cloud kita untuk aplikasi Nota kita ini, yaitu kita bisa menggunakan Amazon, lalu kita bisa menggunakan database dari PostgreSQL, kita CDN juga, dan SSL sertifikatnya juga. Lalu yang ketiga itu integrasi payment gateway. Itu kita yang tadi saya sebutkan itu ada Midtrans dan Zentit. Itu kita bisa eh, beli dari apa Midtrans atau Zenitnya itu. Jadi kita bisa aktivasi dan juga testing environment-nya gimana. Apakah cocok atau tidak. Lalu ada quality assurance-nya yang pastinya kita harus mentesting dari eh, apa namanya, kita memberikan honorarium untuk ke 26 responden yang tadi yang tadi teman saya sebutkan, yaitu untuk SUS. Jadi kita memberikan duit sebagai tanda terima kasih, yaitu sebesar 30.000 per orangnya. Lalu yang terakhir itu ada dokumentasi dan kontingensinya, itu yang pastinya ada laporan teknis, materi presentasi, dan buffer atau biaya yang tidak terduga. Oke, ini untuk video demonya.
Oh, Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.